Sorot cahyaning bulan sumebyaring angkasa madangi jagat raya gawe raget swasana sumilir angin dalu gawe ati ngeridu mugi pikanto wahyu ugi berkah pangestu konco parengon ndedonga Gusti sing kuwasa dipaping rupedo Jaya Jaya Wijayanti lebur dening pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo aku host fenomenal di dunia dan akhirat bersama saya Bang Miftah di channel Story Malam. Tambah bengi tambah seru. Oke. Bengi iki Story Malam tetap membahas yang horor-horor seru, tapi aja lari sadurunge diterusno. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa share. Soalnya ini penting banget. Jangan lupa komentarnya ditunggu, oke? Juga gak lali matur suwun kagem kado kayu wis gelem gawekno meja, gawe seluruh kru kado kayu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi kawan-kawanku semuanya, gawe konco-koncoku kabeh sing pengen ngadu-ngadu pacare, ngadu mantane, ngadu selingkuhane, langsung hubungi Kado Kayu Banjaragung Bareng Jombang. Follow IG-ne, DM IG-ne nang nisor iki. Nek nang dhuwur ku searching. Oke. Dan juga bagi teman-temanku semuanya yang mempunyai pengalaman horor, pengalaman mistis, pokoknya ditunggu kiriman cerita misteri, pengalaman mistis kok langsung bisa dihubungi oleh kru Dijak Podcast di sini di channel Story Malam. Oke. Saiki aku gak ngijen untuk malam hari ini. Saya tidak sendiri, ditemani oleh sesosok wanita berkerudung yang tambah hari tambah cantik yang menemani saya. Saya sedang bersama dengan Mbak Erlina. Selamat malam Mbak Erlina. Selamat malam. Nama lengkapnya siapa Mbak? Erlina Bangun Rahayu. Erlina Bangun Rahayu. Erlina Tangi Rahayu. Soalnya tanginya posisinya turu. Erlina tidur Rahayu namanya. Mbak Erlina ini aslinya mana? Aslinya Sumber Beji. Sumber Beji itu daerah mana? Daerah Kesamben, Kecamatan Ngoro. Sumber Beji. Yang tahu situs petirtaan Sumber Beji Ngoro Jombang, nah itu. Maksudnya desone ku Mbak Erlina gak jero sumbere. Kerja atau sudah menikah? Masih kuliah. Masih kuliah. Ten pundi? Di Stipway. Semester? Semester 7. Semester 7. Oke. Mbak Erlina ini juga punya usaha all shop. Iya. Namanya? Erlina Shop.
Erlina Store. Lah, bagi konco-konco, teman-teman semuanya yang lagi butuh apa ae langsung hubungi Mbak Erlina. Semuanya ada di sini. Kecuali Mbak Erlina tutup baru ono. Mbak Erlina ini juga pekerja di sekolah. Iya, Bisa dipromosikan ke masyarakat mungkin supaya bisa tahu. untuk adik-adik yang sudah lulus tingkat SMP bisa langsung saja daftar ke SMK Ma'arif Ngoro. Di sana ada 2 jurusan, yang pertama yaitu bisnis jaring dan pemasaran, yang kedua yaitu teknik komputer dan jaringan. Langsung aja yang mau daftar bisa langsung saja ke SMK Ma'arif Ngoro. Oke, SMK Ma'arif Ngoro. Kalau pengen tahu IG-nya Mbak Erlina bisa di deskripsi. Mungkin ingin tahu aktivitasnya Mbak Erlina. IG-nya itu Neng Lina si manis ya. Iya, Mbak. Iya, benar. Kok gak ada jembatan Ancol ya? Neng Lina si manis. Kok gak ada ditambah Neng Lina si manis jembatan Ancol. Medeni lah. Jembatan kali telu boleh. Oke. Gak suwe-suwe tidak lama-lama langsung bercerita Mbak, penonton wis ngenteni. Para pecinta hal-hal horor, hal-hal mistis sing lagi viral minggu-minggu iki pas bingit soalnya. Awal Mbak Erlina tahu punya penglihatan yang tidak dimiliki sama orang lain, maksudnya penglihatan kayak indra keenam itu kapan? Mulai dari kecil sih sebenarnya, mulai dari usia 6 tahun. Cuma waktu itu kalau nggak salah kejadiannya malam, waktu ketika main sama teman kan bisa ngeliat seperti itu, terus cerita sama orang tua, tapi orang tua masih belum percaya. Alah, mungkin anak kecil aja gitu. Itu pertama kali itu lihat apa? Bule apa, kerbau bule itu. Kerbau bule. Iya. Kerbau bule itu ketok wajahnya apa mek separuh tok kebun. Ya bentuk kerbau gitu loh Mas. Ya waktu petakun malam-malam. Terus. Ya habis dari itu kan masih kecil sering cerita sama orang tua, tapi masih orang tua itu nggak percaya. Gak percaya? Iya. Terus habis itu saya sendiri tuh sering curhat sama sahabat saya waktu MI. Waktu itu kalau ada apa-apa selalu curhatnya ke sahabat saya sendiri, nggak pernah ke orang tua. Terus baru kepo, apa benar saya bisa lihat kayak gitu. Itu waktu SMP saya tanya ke saudara, terus tanya kayak ustadz, terus sama orang-orang yang lebih tahu seperti itu. Beliau bilang memang saya bisa. Cuma saya dijaga sama 2 dari sesepuh saya mungkin ya. Beliau alhamdulillahnya jaga saya, yaitu nggak sampai lihat yang nggak baik-baik, jadi yang dilihat yang sekiranya nggak bikin bener-bener down itu masih bisa. Misal kayak ketok mantan. Bukan. Yang selain lihat kerbau bule mungkin ada. ya mungkin yang paling sering itu lihat orang yang sudah nggak ada. Mungkin pernah ya ada cerita tetangga saya kan meninggal, belum sampai 7 harinya itu saya sekitar kayak saya kan kalau pagi jogging. Iya, nah itu joggingnya ini jam 2, nggak tahu soalnya nggak lihat jam 2 apa? Jam 2 dini hari. Sampai jogging tak patrol. Masalahnya tuh nggak lihat jam. Nggak lihat jam. Jogging itu jam 2. Posisi jogging, terus tetangga saya yang udah nggak ada ini duduk di depan rumahnya tetangga. Nah beliau itu saya tanya lagi apa di sana gitu, terus beliaunya diem aja. Terus saya tanya kok tetap diem aja, ya udah saya lanjut jalannya. Setelah jalan tuh kepikiran loh, beliau kan sudah meninggal gitu loh ya. Akhirnya jalan mundur, terus noleh ke beliau tempat duduk tadi, ternyata beliaunya sudah nggak ada. Lah berarti, terus akhirnya itu saya lari sampai ke rumah tetangga saya, itu ada pohon besar. Di situ saya diem nunggu ada kendaraan lewat. Setelah ada kendaraan lewat, saya lari di sebelahnya kendaraan sampai di depan rumah.
Ya setelah kejadian itu saya tuh sakit. Nah, saya terus penasaran apa benar saya benar-benar bisa lihat itu. Saya tanya ya orang-orang yang ngerti ya kayak ustadz, terus orang-orang yang paham seperti itu. Itu waktu ngelihat itu orangnya tuh full gini apa cuma separuh gitu apa Full. ya duduk gitu Iya duduk. di depan rumah di Iya. kursi Terus setelah kejadian itu nggak cuma saya yang tahu, tetangga saya juga sekalian. mengalami seperti hal yang sama. Terus berarti benar yang saya lihat. Terus sejak itu orang tua saya mulai percaya sama saya. Oh berarti benar-benar bisa. Tapi waktu memperlihatkan dirinya itu pakai baju Baju biasa kebiasaannya beliau. seperti orang. Iya seperti orang sehat. Tapi namanya nggak sadar setelah lari sampai rumah itu kan lihat jam masih jam 2 itu baru. Mending ben sampe nek melayu ki ndelok jam dhisik. Jogging jam 2, jogging na patrol emang. Oke. Itu setelah itu mungkin ada lagi, Mbak. Yang barusan kemarin. Kemarin. Iya. Kemarin ini. Kemarin. Jangan anget lur. Ya sama kegiatan jogging tapi di suatu tempat itu ada kamar mandi 2 depan sama belakang. Sik, Mbak. Jogging jam piro sampean? Pagi nih jam 7. Oh, jam 7. Ya. Ya sama teman saya kan duduk di depan kamar mandi yang depan. Saya Ya. tuh ke kamar mandi belakang. Saya tuh ngejar kucing kalau nggak salah. Di situ ada kucing 3, tapi saya ngejar yang paling kecil. Di situ ada bapak-bapak yang ambil air. Nah, ambil air di kamar mandi itu, sedangkan saya lihat kamar mandi itu loh gembokan dalam posisi kuncian. Terus saya tinggal noleh, manggil teman saya, orangnya udah nggak ada. Terus saya panggil, emang bener apa di situ ada bapak-bapak ambil air? Iya tadi ada bapak-bapak ambil air. Terus saya cek kamar mandinya, dia posisi masih kekunci. Terus kalau memang benar-benar ambil air, pasti ada jejak kakinya. Kalau memang benar-benar orang, tapi ternyata enggak. Kemarin pagi itu orangnya mau ambil apa mau keluar dari kamar mandi waktu Orangnya tepatnya di depan kamar mandi, udah ambil air, ngisi tong gitu loh, ngisi Iya. tong diisi air. tapi orang biasa Iya, tapi teman saya tanya itu nggak ada orang, padahal itu benar-benar jelas kelihatan orangnya ngambil air. tapi itu termasuk kan nggak ganggu kan Iya orangnya enggak. katanya kan tadi kan dilindungi ya. Oh ya pernah nggak yang nyelindungi sampean itu memperlihatkan diri gitu Pernah? pernah Iya. Paling sering itu ketika mau sholat malam. mau sholat tahajud Iya. Selalu ngikutin kayak jadi makmum. gitu Iya. tapi Mbak Erna ini tahu ya lihat gitu ya Iya. kalau dia Tapi alhamdulillah mereka nggak mengganggu siapa yang mungkin jahil atau enggak. Cuma melindungi jangan sampai lihat yang saya paling saya takut. oh kayak Mas Po sama Mbak Kunti gitu pernah nggak lihat Kalau pocong enggak, kalau kunti iya pernah pernah. di mana itu? Di kamar saya sendiri ada. Di kamar nggak takut gitu Enggak. Ya mungkin beliaunya udah dari saya kecil. sudah di situ Iya. tapi nggak pernah ngapa-ngapain Enggak gitu? pernah ganggu. nggak pernah ganggu Enggak pernah. Cuma nemenin. di pojokan atau gimana Masa di rumah sampean? ojo itu makanya dulu tapi yang jaga itu tiap hari ngikutin ya? Kalau yang jaga saya, Iya. yang 2, iya. Kemana aja berarti sekarang ini ikut ya gak ojo nanti ngomongin bapak pokoknya aku ini aku gak ganggu Pak. Sus. Iya. ojo lah jamil aku girap teman oke
itu tadi cerita dari Mbak Erlina yang dari kecil itu sudah bisa melihat hal-hal gaib atau punya indera keenam atau indigo Mbak ya? Ya. Indigo ya, bukan indium. Oke. Oke Mbak, saya mau tanya. Kan kemarin kan lagi viral kuade terbang. Ya. Kuade terbang. Itu sebenarnya apa memang ada atau cuma mitos? Mitos. Mitos. Iya. Kenapa kok Mbak Erlina mengatakan mitos itu ya? Karena di situasi kayak gini biasanya banyak orang yang memanfaatkannya seperti itu. Betul. Tapi Mbak Erlina nggak pernah ya melihat kayak gitu kuade terbang itu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Cuman layangan pedat itu. Tuh, kayak dulur-dulur, kawan-kawan semuanya. Sekali lagi kuade terbang itu mitos. Ya. Hoak. Mbak Erlina sudah mengatakan hoak. Itu mungkin ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan supaya kita menjadi takut dan tidak keluar rumah pada waktu malam hari karena juga dalam keadaan situasi seperti ini tuh mungkin sebelum kemarin itu Mbak Iya. mungkin ada lagi yang kemarinnya lagi yang lebih horor lagi. Kayaknya itu aja. Itu aja sih Mbak. Kita di sini ya mungkin di sini ada yang kelihatan yang horor gitu. Mungkin banyak sih kalau di sini. Banyak Cuma dulu. nggak bisa nyebutin. Saya nggak berani soalnya. Kalau semakin dia diceritain mungkin ada yang terima ada yang enggak. Oh gitu ya. Wis ojo diceritakno Mbak. Tapi di sini ada gitu. Ada. Yang menakutkan pun ada. 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 Yes. Cukup Mbak Erlina saja yang tahu. Oke. Itu tadi Mbak Erlina ceritanya dari kecil sudah punya indera keenam. Pertama Mbak Erlina bisa lihat kerbau bule, tapi nggak ada yang percaya. Paling diangkit kebun tanggone ucul, ngono paling ibu gak percaya. Tapi lama kelamaan orang tua mulai paham dan Mbak Erlina memang bisa punya kelebihan bisa melihat alam lainnya. Itu Mbak, kalau pulang pergi kerja gitu mungkin pernah lihat. Yang paling nggak bikin nyaman itu kalau kita di tempat rame, Ya. terus kita bisa ngeliat tapi orang lain nggak bisa ngeliat. Pernah itu di jalan raya kan, posisi dibonceng. Itu sampai lompat dari sepeda motor. Soalnya saya lihat itu nabrak anak kecil, tapi yang bonceng saya itu kaget. Posisi jalan rame kok lompat sendiri gitu loh. Ya itu yang paling nggak bikin nyaman. Di jalan raya, Iya. dibonceng dan Iya. kelihatannya itu nabrak anak kecil, Ya. tapi yang bisa lihat tuh cuma sampean. Iya. Yang bonceng sampean enggak bisa lihat. Enggak. Oke lah, semoga saja Mbak Erlina tok sing iso ndelok. Aku gak wani aku. Aku saya tambah ciri. Mbak. Sambil minum, Mbak. Aku ngrungokno cerita sampean ini ngelak ya. Oke. Siap menunggu besok, Mbak. Oke. Itu tadi cerita dari Mbak Erlina. Semoga apa yang diceritakan oleh Mbak Erlina tadi kita bisa ambil. Kalau dia itu ada di manapun, tidak peduli tempat sepi, tempat ramai, dia pasti ada. Karena itu dia juga sama-sama ciptaan Sang Kuasa, ya. Jadi yang kelihatan menyeramkan itu bukan hanya mama tiri dari bawang putih,
tapi dia juga ada yang menyeramkan, dia juga ada yang baik. Dan sing kuwademi ber iku wis hoak. Dan sebelum kita akhiri acara ini mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Erlina untuk teman-teman semuanya. Kalau pesennya sih tetap jaga adab dimanapun kita berada, tetap jaga sopan santun, jaga etika. Oke, tetap jaga sopan santun. Soalnya kabeh ana sing nunggu nang jejeng pemilu ana sing nunggu merong ewu. Oke. Terima kasih untuk Mbak Erlina. Sepurane wis tak ganggu bengi-bengi iki. Gak iso nyuguhi sing wah karena aku dhewe gak iso wah. Oke. Untuk kawan-kawan semuanya tetap saya tunggu pengalaman mistisnya, cerita horornya. Ditunggu nanti saya undang di sini, kita ceritakan supaya semuanya bisa tahu. Oke. Ketemu maneh nang minggu ngarep dengan cerita sing luwih seru, sing luwih horor, tapi ojo lali like, comment, subscribe, comment, share, tetap saya tunggu. Sekian dari saya, host fenomenal dunia dan akhirat, Bang Miftah. Tunggu edisi lain di channel History Malam. Luwih bengi, luwih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.